Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan 3 orang. Saya atas nama Herlina, Saya Wahyanda Hari. saya Hayunisa. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis rasional pasar atau valuasi serta pendekatan pada Rasional pasar itu merupakan rasio yang digunakan untuk menilai bagaimana pasar menghargai suatu perusahaan berdasarkan kinerja dan kondisi keuangannya. Nah, rasio ini penting bagi investor karena dapat memberikan gambaran mengenai nilai perusahaan di pasar. Nah, selain itu kami juga akan membahas pendekatan DuPont, yaitu metode analisis yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengembalian ekuitas atau return on equity melalui kemampuan perusahaan menghasilkan laba, efisiensi penggunaan aset, dan struktur pendanaannya. Nah, selanjutnya kami akan memulai pembahasan dari rasio nilai pasar terlebih dahulu. Baik, untuk materi pertama itu kami akan membahas analisis rasio nilai pasar atau valuasi serta pendekatan DuPont. Nah, pada video ini rasio nilai pasar yang digunakan terdiri dari earning per share atau EPS, price earning ratio atau PER, dan price to book value atau PBE. Kemudian dilanjutkan dengan pendekatan DuPont digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pengembalian ekuitas atau return on equity atau ROE. Melalui analisis ini, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai nilai perusahaan dan kinerja keuangannya. Langsung saja, di mana yang bagian A itu rasio nilai pasar merupakan rasio yang digunakan untuk menilai bagaimana pasar menghargai suatu perusahaan berdasarkan kinerja dan kondisi keuangannya. Yang pertama itu ada earning per share atau EPS, merupakan rasio yang menunjukkan besarnya laba yang diperoleh perusahaan untuk setiap lembar saham yang beredar. Semakin tinggi nilai EPS, maka perusahaan besar keuntungan yang diperoleh pemegang saham. Rumus EPS adalah laba bersih dibagi jumlah saham beredar. Sebagai contohnya, pada tahun 2025, laba dari operasi yang dilanjutkan sebesar 3,5 miliar dan jumlah saham beredar sebanyak 37,9 miliar saham, sehingga diperoleh EPS sebesar Rp93 per saham. Hal ini menunjukkan bahwa setiap satu lembar saham mampu menghasilkan laba sebesar Rp93. Nah, yang kedua itu ada price earning ratio atau PER, merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui berapa kali investor bersedia membayar harga saham dibandingkan dengan laba per saham yang dihasilkan perusahaan. Nah, semakin tinggi nilai PER, semakin tinggi pula harapan investor terhadap pertumbuhan perusahaan di masa depan. Rumus PER adalah harga saham dibagi EPS. Sebagai contoh, pada tahun 2025, harga saham penutupan sebesar Rp2.600 dan EPS sebesar Rp93. Nah, dengan demikian diperoleh PER sebesar 27,96 kali. Artinya investor bersedia membayar sekitar 27,96 kali dari laba per saham yang dihasilkan perusahaan. Nah, yang ketiga itu ada price to book value atau PBE, merupakan rasio yang digunakan untuk membandingkan harga pasar saham dengan nilai buku perusahaan. Rasio ini menunjukkan seberapa besar pasar menghargai perusahaan dibandingkan dengan nilai aset bersih yang dimilikinya. Rumus PBE adalah harga saham dibagi nilai buku per saham atau book value per share. Sebagai contoh, pada tahun 2025 nilai buku per saham sebesar Rp117,82 dan harga saham sebesar Rp2.600. Hasil perhitungan menunjukkan PBS sebesar 22,07 kali. Artinya pasar menghargai saham Unilever sebesar 22,07 kali dari nilai bukunya. Oke, baik, materi selanjutnya yaitu analisis DuPont, yang dimana analisis DuPont itu merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengembalian ekuitas atau return on equity atau biasa yang disebut dengan ROE. Nah, melalui analisis ini kita tuh dapat mengetahui apakah ROE itu dipengaruhi oleh kemampuan menghasilkan laba, efisiensi penggunaan aset, atau penggunaan pendanaan melalui utang. Nah, dalam metode DuPont itu, ROE itu diperoleh dari hasil perkalian net profit margin atau total asset turnover dan equity multiplier. Pendekatan DuPont itu digunakan untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat pengembalian ekuitas atau return on equity yang biasa disebut dengan ROE. Nah, melalui 3 komponen yaitu net profit margin, total asset turnover, dan equity multiplier.
Nah, pertama net profit margin yang dimana atau biasa disebut dengan NPM. Nah, rasio ini tuh menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari setiap penjualan yang dilakukan. Nah, rumusnya sendiri yaitu laba bersih dibagi penjualan bersih kemudian dikalikan dengan 100%. Kita bisa ambil contoh pada tahun 2025. Yang dimana laba bersihnya itu sebesar 7,641 miliar dan penjualan sebesar 31,943 miliar. Nah, sehingga perhitungannya adalah 7,641 miliar dibagi 31,943 miliar dikali 100% dan menghasilkan NPM sebesar 23,32%. Artinya di setiap 1000 penjualan perusahaan itu mampu memperoleh laba sebesar 23,92%. Baik, selanjutnya yang kedua adalah total asset turnover. Nah, rasio ini tuh dia menunjukkan seberapa efisien perusahaan menggunakan aset yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan. Kemudian itu bersih dibagi total asetnya. Sebagai contoh, PT Unilever pada tahun 2025 penjualan bersihnya itu mereka sebesar 31,9 miliar. Kalau total asetnya itu sebesar 20 miliar 17 juta rupiah. Nah, hasil perhitungannya itu adalah 31,9 dibagi 20 miliar tadi sehingga diperoleh nilai total aset turnover-nya itu sebesar 1,60 kali. Artinya setiap 1 rupiah aset yang dimiliki perusahaan itu dia mampu menghasilkan penjualan sebesar 1,60 rupiah. Yang ketiga adalah equity multiplier. Nah, rasio ini itu digunakan untuk melihat seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh modal sendiri. Rumusnya itu total aset dibagi total ekuitasnya. Contohnya pada tahun 2025 PT Unilever itu total asetnya 20 miliar. Kalau ekuitasnya itu 4,4 miliar. Jadi hasil perhitungannya itu dia menunjukkan nilai equity multipliernya sebesar 4,48 kali. Artinya setiap 1 rupiah modal pemegang saham itu mendukung aset perusahaan sebesar 4,48 rupiah. Jadi yang terakhir setelah ketiga komponen tersebut itu diperoleh, maka nilai return on equity atau ROE-nya itu dapat dihitung dengan mengalihkan net profit margin-nya. Jadi total asset turnover dan equity multiplier-nya. Jadi perhitungannya itu adalah 23,92% itu dikalikan 1,60 kali dikalikan juga dengan 4,48 kali. Jadi itu hasilnya nanti akan diperoleh sebesar ROE-nya itu sebesar 171,1%. Nah, ini menunjukkan bahwasannya PT Unilever Indonesia ini itu dia mampu menghasilkan pengembalian sebesar 171,1% dari modal yang ditanamkan oleh pemegang saham pada tahun 2025.